Tanpa ragu, Guru, masukkan potongan besar lumpur kuning halus ini ke dalam blender. Setelah menambahkan air bersih dan diaduk rata, tingkat kekerasan dan kelembutan yang dibutuhkan dengan tangan tercapai. Kemudian dimasukkan ke mesin pembentuk untuk dibentuk menjadi lempengan tanah liat yang panjang. Master kemudian dapat menggunakannya untuk membuat hal-hal yang biasa bagi orang utara, bisa jadi aneh bagi orang selatan. Sebelum membuat, sang empu terlebih dahulu harus memotong papan tanah liat yang sudah dibentuk sesuai panjang yang diinginkan. Dan hati-hati mengikis dan memangkas duri pada tepi dan permukaan, untuk membuat plat tanah liat lebih teratur dan halus. Setelah diperbaiki, mereka akan ditaruh di rak. Rak-rak diangkut ke bengkel berventilasi, dikeringkan sepenuhnya di tempat teduh pada suhu konstan 30 derajat. Setelah setengah bulan dikeringkan di tempat teduh, papan tanah liat telah mengeras menjadi bentuk tetap. Keadaan ini adalah saat terbaik baginya untuk mengambil langkah berikutnya. Sebuah forklift kemudian memindahkan lempengan pada tersebut ke pemanggang besar. Setelah panggangan terisi penuh, panggangan dapat didorong ke dalam tungku. Pada saat yang sama sang guru sedang menyalakan api di tungku pembakaran. Setelah semua pengapian selesai dan pintu ditutup, mulai tembak pada suhu 800 derajat. Setelah 5 jam penembakan, ketika Anda mengeluarkan tablet tanah liat, Anda akan menemukan bahwa tablet tersebut telah menjadi sangat keras. Jadi setelah melihat ini, sudahkah Anda menebak apa yang dibuat sang master? Untuk membuat ukuran pelat lumpur lebih akurat, lalu sang master menaruhnya pada mesin perkakas untuk dipotong. Digunakan untuk memotong bagian yang berlebih dan membentuk persegi panjang yang teratur. Pemotongan selesai dan papan tanah liat dikirim ke toko cat. Setelah menyemprotkan lapisan cat ramah lingkungan pada permukaan untuk membentuk lapisan pelindung yang indah, struktur umum objek ini telah terbentuk. Sisihkan dia dan tunggu. Di sisi lain, sang master menaruh papan kayu di atas meja. Bersamaan dengan itu, sepotong kayu panjang diblokir di bagian samping untuk membentuk lingkaran bingkai. Kerangka kerja ini memainkan peran penting. Lalu letakkan bingkai kecil lainnya di dalamnya. Master kemudian dapat menempelkan papan kayu kerangka untuk penyambungan. Dengan demikian menggabungkan mereka menjadi satu kesatuan. Di bawah operasi yang mempesona dari sang master. Karena rangka diperkuat dengan terus-menerus melapisinya dengan papan kayu, maka strukturnya pun menjadi lebih sempurna. Segera struktur umum kerangka kerja ini terbentuk. Jadi objek ini masih selangkah lagi dari produk akhir, yaitu dengan menyemprotkan cat pada permukaan rangka. Setelah memasang alas anti-selip di bagian bawah dan antarmuka daya, tempatkan 2 plat logam dengan ukuran yang sama di dalam bingkai. Anda dapat menemukan kabel di dalam plat logam. Setelah meletakkannya, Anda perlu menyambungkan kabel dan antarmuka daya, juga terhubung ke panel kontrol. Jadi setelah membaca ini, Anda seharusnya dapat mengetahui apa yang dibuat oleh sang master. Ya, ini adalah hamparan lumpur. Panel suhu dapat disesuaikan untuk tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Orang utara tidak asing dengan hal ini. Ini adalah versi singkat dari Kang. Setelah memasang rangka pada tempat tidur, Anda sekarang dapat meletakkan papan lumpur secara datar di dalamnya. Penempatan membutuhkan bantuan alat profesional. Lagi pula, jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin memecahkan tablet tanah liat yang mahal itu. Setelah penempatan selesai,